Shalom jemaat damai yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam Renungan Samas pada hari ini 14 November 2022. Kiranya kita semua berada dalam keadaan damai dan sejahteranya. Mari kita berdoa untuk memulai perenungan kita. Tuhan, kami bersyukur kami bertemu kembali melalui Renungan Samas pada hari ini. Sekarang kami akan memulai perenungan ini. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita hari ini dikutip dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 dan pasal 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 4 ayat 25 sampai 32 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini bertemakan hidup sebagai manusia baru. Dalam ayat sebelumnya yang tidak sempat kita baca tadi, yaitu ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus menjelaskan kehidupan manusia yang kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dalam ayat-ayat itu Rasul Paulus mendaftar ciri-ciri orang yang belum di dalam Kristus, yang biasa kita kenal sebagai manusia lama kita. Apa saja itu? Rasul Paulus menyebutkan dengan rinci, yaitu berbicara yang sia-sia, hidup jauh dari Allah, perasaannya tumpul, hidup selalu menuruti hawa nafsu, bersifat serakah, hidup dalam kecemaran. Itulah ciri-ciri manusia lama, yaitu manusia yang memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Sebaliknya, di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 25 sampai 32, secara detail Rasul Paulus mendeskripsikan ciri-ciri manusia baru,
yaitu manusia yang telah hidup di dalam Kristus. Apa saja itu? Kehidupan yang membuang dusta, tidak marah sampai berbuat dosa, tidak mencuri lagi, bekerja keras sehingga kita dapat berbagi kepada orang yang berkekurangan, tidak berkata kotor, tetapi berkata-kata yang membangun orang lain, membuang jauh kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan fitnah. Bersikap ramah, mengampuni, dan saling mengasihi. Itulah ciri-ciri manusia baru yang dideskripsikan dan digambarkan oleh Rasul Paulus. Dengan sangat kontras Rasul Paulus membandingkan ciri manusia lama dan manusia baru. Tentu saja Rasul Paulus tidak asal bicara, tetapi pasti ada dan terjadi dalam jemaat Efesus pada saat itu, atau mungkin juga terjadi di dalam jemaat GKI Damai. Lalu bagaimana kita hidup sebagai manusia baru dan meninggalkan ciri-ciri manusia lama kita yang seabrek itu? Saya menyimpulkan hanya dalam 2 kata, yaitu kasih dan taat, seperti yang kita baca di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 tadi. Karena itu, marilah kita hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan taat kepadanya, karena kita akan ingin menyenangkan Dia. Kita akan meninggalkan manusia lama kita dan hidup sebagai manusia yang baru dengan cara hidup yang baru. Bagaimana Sobat Samas? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami telah diubah menjadi manusia yang baru. Karena itu tolonglah setiap kami, agar kami selalu hidup sebagai manusia yang baru, yang tidak lagi kembali kepada manusia lama kami, tetapi hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan yang telah mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.